Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari dari sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tema yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang kita alami di hari-hari belakangan ini. Adanya angin yang sangat kencang. Ya, itu ada ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah sisipkan dari pintu-pintu ibadah bagi hamba-hamba yang berfikir dan dia tafakkur kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah bersumpah dengan angin ini. Diterangkan di surah Az-Zariyat misalnya di ayat yang pertama, "Wadz-dzariyati dzarwa." Demi angin yang menerbangkan debu. Ya. Kemudian diterangkan di surah Al-Mursalat, "Wal mursalati urfa." Demi yang diutus. Ya. Di situ ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan para malaikat, ada yang mengatakan itu adalah angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin dari ayat dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala seputar angin. Ya. Dia merupakan dari hal yang Allah bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, yang punya kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga diantara dari tanda kebesaran Allah pada angin ini, selain dia merupakan makhluk yang Allah bersumpah dengannya, kemudian yang kedua dia merupakan ciri dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Diterangkan di surah Al-Baqarah. Di sana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr." Sampai akhir ayat. Di situ ada lafaz wa tasrifir riyah. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan perahu yang berjalan di lautan. Ya. Sampai diterangkan di situ. Nah, wa ma yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'. Di mana perahu-perahu tadi itu berjalan yang memberi manfaat kepada manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit. Nah, fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dari hujan yang dengannya akan menghidupkan bumi setelah kematian bumi tersebut. Nah, wa batha fiha min kulli dabbah. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan dari setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa tasrifir riyah, dan berhembusnya angin. Nah,
was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Berhembusnya angin dan juga awan-awan yang dia tunduk, diatur oleh Allah di antara langit dan bumi. Padanya kata Allah, la ayatin liqaumin ya'qilun, ada ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Bagi kaum yang berakal. Nah, maka ini diantara dari keagungan angin. Dia merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada manusia. Kemudian dari angin juga ini diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Dia dari hal-hal yang dengannya bisa membawa manfaat dan kadang juga bisa membawa mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan baca nanti hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi yang bisa melihat hadisnya dilihat tadi ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha seputar angin ini, seputar angin. Ya, doa ketika angin kencang. Itu yang kita baca ya. Itu ada pintu-pintu ibadah di situ yang hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dari angin tersebut dan juga memohon dari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari kejelekan angin tersebut. Nah, tapi kita baca hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Muslim, walaupun dia ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Tapi teks yang kita akan bacakan dari riwayat Imam Muslim. Nah, kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan beliau tatkala angin sudah berhembus ya, dengan kencangnya begitu. Saat angin berhembus dengan kencangnya, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka khairaha. Sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan juga kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Kebaikan yang dia diutus dengannya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada padanya. Wa syarri ma ursilat bih, dan kejelekan yang dia diutus dengannya, kata Allah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di hadis yang telah kita bacakan ini terdapat padanya dari pengkhabaran dari Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang angin kencang. Ya, kadang orang kan kalau datang angin kencang macam-macam kan? Saat tatkala angin bertiup kencang begitu, ya, manusia itu bermacam-macam. Ada yang hanya takut, tapi tidak ada yang diucapkan apa-apa. Ya. Ini orang-orang jahil biasanya. Ada lagi yang datang angin kencang dia mencela Allah, ya, atau mencela angin. Ini masuk dalam celaan kepada Allah nanti. Kalau dia cela angin, ya, angin apa lagi nih, gitu kan? Itu kan arahnya kadang masuk kepada celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mencela angin, itu masuk dalam celaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia di situ mencela sekaligus mencela siapa yang mengutus angin tersebut.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadisnya kata Nabi, beliau telah bersabda dalam hadis di luar Al-Bukhari Muslim dari riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubur rih. Jangan kalian mencela angin. Ya. Jangan kalian mencela apa? Mencela angin. Karena itu padanya ada hal yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Ya. Bisa dia mengantar kepada celaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan yang kedua dari manusia. Ketika ada angin, dia bicara juga, tapi arahnya kepada celaan. Nah, pada angin tersebut. Kemudian yang ketiga dari manusia juga ada yang berdoa kepada Allah. Inilah orang-orang yang berilmu. Ini doa dihafal ya, ringkas. Jadi usahakan setelah dari majelis ini doanya sudah dihafal. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Wasyarri ma fiha wasyarri ma ursilat bi. Wa a'udzubika min syarriha wasyarri ma fiha wasyarri ma ursilat bi. Dipaham ya? Itu dihafalkan ya. Dan sekarang banyak fasilitas untuk bisa buka di situs-situs yang bagus ya, di internet bisa didapatkan dari lafaz-lafaz yang kita bacakan tadi itu. Ya, dari hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, di situ ada doa yang telah kita bacakan tadi itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Nah. Baik. Dari doa yang kita bacakan tadi itu terdapat padanya dari pelajaran-pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan. Nah, pelajaran yang pertama tadi dipetik dari kalimat Allahumma. Ya. Allahumma ini kan dari pembukaan doa yang sangat agung. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata seorang berdoa dengannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Allah akan ijabahi dari permintaannya. Diterangkan dalam riwayat yang lain itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia merupakan nama yang paling agung. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jika dia diminta doa dengannya kata Nabi, maka Allah akan jawab doa tersebut. Dan jika dia diminta dengannya, maka Allah akan berikan apa permintaan dari hamba itu. Ini dari kalimat Allahumma. Dari keutamaan doa yang menggunakan Allahumma. Dan ini banyak dalam Al-Quran kalau kita baca ya. Dalam hadis-hadis juga seperti itu. Ya. Ini dari doa-doa yang sangat agung. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Jadi angin itu ada yang membawa kebaikan. Ada yang membawa kebaikan. Nah. Dan juga dia bisa membawa kejelekan. Bisa juga membawa apa? Kejelekan. Ya, kita bacakan beberapa ayat-ayat seputar masalah ini ya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dari angin yang membawa kebaikan. Ya. Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi itu. Yang sudah kita bacakan di awal tadi ya, dia merupakan ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga kadang dia bisa membawa kejelekan. Bisa membawa kejelekan. Betapa banyak dari orang-orang kafir di masa dahulu kala, dari musuh Nabi dan Rasul, mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin yang meniup, ya, yang berhembus di kaum mereka.
seperti kaum Ad. Ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Az-Zariyat. Nah, wa ila adin atau wa fi adin id arsalna alaihimur rihal aqim. Dan pada kaum Ad tatkala kami utus kepada mereka angin yang membawa kejelekan. Ya. Diterangkan juga di surah Al-Haqqah, di sana Allah Ta'ala berfirman, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, ini kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang punya kekuatan. Ya. Tapi ketika dibinasakan oleh Allah, cukup dengan dihembuskan apa? Angin. Ya. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun Ad, kata Allah, kami binasakan mereka. Nah, fa uhliku, mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin yang berhembus kepada mereka terus menerus. Birihin sarsarin atiyah. Sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Allah kirim kepada mereka angin yang berhembus selama sab'a layalin, selama 7 malam dan 8 hari. Ya, 1 pekan. Mereka dihempaskan oleh angin yang sangat kencang itu. Ya, ini kaum Ad. Nah, dan juga angin itu bisa membawa kebaikan-kebaikan. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, dia merupakan hal yang dengannya bisa membawa kebaikan, seperti bisa membuahkan tanaman-tanaman, ya, mengawinkan tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran dengan bantuan angin. Yang tadi sudah kita baca juga dari ayat di surah Al-Baqarah tadi, itu juga diterangkan padanya dari hal-hal yang dengannya bisa membuat perahu itu menjadi tenang ketika dia terdorong oleh angin. Di masa dahulu itu kan belum ada mesin, ya, belum ada mesin kapal itu kan. Ya. Jadi mereka kalau berlayar itu menggunakan apa? Angin. Jadi kalau misalnya pas anginnya bertepatan dengan arah dari tujuan mereka, maka itu akan semakin mudah mereka berjalan di lautan. Tinggal didorong dari arah belakang kan? Dari arah belakang begitu. Ya, sehingga mereka cepat sampainya. Nah, itu diantara dari fungsi angin. Nah, jadi kadang bisa membawa kebaikan dan kadang juga bisa membawa apa? Kejelekan. Nah, baik. Jadi dari sebagian dari manfaat angin, dan juga dimaklumi ya, hujan itu kan datang itu dengan sebab angin yang Allah utus dengannya, sehingga awan itu bisa berkumpul dan jatuhlah hujan. Itulah dari hal yang telah kita maklumi ya dalam ilmu alam. Baik. Tapi yang kita perhatikan di sini, kita fokuskan tadi kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Jadi pelajaran yang kedua di sini sudah kita terangkan tadi, bahwasanya angin itu dia punya kebaikan. Dia punya apa? Kebaikan. Ya. Karena Nabi bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma fiha. Dan juga kebaikan yang ada padanya. Kebaikan yang ada padanya. Jadi angin juga punya kebaikan. Kebaikan yang ada padanya. Tadi sudah diterangkan di antara fungsinya. Nah, kemudian wa khairu ma ursilat bih. Dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Jadi angin ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan sendiri. Ya. Jadi kalau dia misalnya membawa manfaat pada suatu kaum, maka ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada angin tersebut agar memberikan manfaat kepada mereka. Ya, memberi manfaat kepada mereka. Nah, ya doanya ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih.
Kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarriha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Jadi padanya ada kejelekan. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada karena angin bisa menenggelamkan kapal misalnya kan? Ya, karena angin ada rumah yang terbang. Ya, apakah itu atapnya atau jendelanya atau dari rumah-rumah yang tidak kuat begitu ya, bisa dihempaskan oleh angin tersebut. Ya. Dan kadang angin juga bisa memberi bahaya yang lain lagi dari hal yang telah kita maklumi dalam kehidupan. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dengan kejelekan angin tersebut. Wa a'udzubika min syarriha. Ya. Wa syarri ma fiha. Ya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada pada angin tersebut. Wa syarri ma ursilat bih. Dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Yang dia diutus dengan apa? Dengannya. Karena angin juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua-duanya ya. Jadi kebaikan kita minta kepada Allah. Kejelekan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus angin tersebut. Nah, ini doa yang sangat agung. Ya tentunya di musim hujan ini banyak doa-doa yang kita baca ya. Bukan hanya tadi itu ada angin. Misalnya kalau dia turun hujan juga, itu ada doa yang kita bacakan diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma shayyiban nafian. Tadi kalau ada angin kita baca doa itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya. Ketika turun hujan, maka yang kita baca apa? Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah berikanlah curahan hujan yang bermanfaat. Itu ketika turun hujan. Nah. Terus ketika hujan telah berhenti, bagaimana doanya? Ada yang hafal? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kami dihujani dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Ya. Ini doa-doa ya yang kita ucapkan di musim hujan ini. Apalagi kalau lihat petir misalnya. Dengar petir itu ada doa juga yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari gangguan atau kejelekan dari petir tersebut. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dan petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petir cara bertasbihnya itu dengan cara dia berbunyi seperti itu. Ya, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dan para malaikat berada pada ketakutannya. Jadi para malaikat juga mereka khawatir ya akan adanya petir tersebut. Ya. Maka ini antara doa-doa ya yang kita baca. Doa ada angin kencang, doa ketika turun hujan, doa selesai hujan, dan doa ketika ada petir. Doa ketika ada petir. Dan petir ini biasanya kan muncul dia sebelum hujan itu terjadi, atau dia bisa juga muncul setelah hujan terjadi. Ya. Itu dengan adanya apa? Petir. Baik, sekarang dari ringkasan dari pembahasan hadis ini ya. Hadis ini diterangkan dari faedah tambahan atau faedah kita uraikan dari faedah-faedah hadis tersebut. Jadi padanya kalau kita baca dari hadis diterangkan kepada kita di situ nah, pelajaran dari adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mulai dengan kalimat Allahumma. Ini di antara adab ya dalam berdoa. Di situ di antara sebab-sebab Allah kabulkan doa seorang hamba tatkala dia membaca di depannya dengan kalimat Allahumma. Kemudian dari hadis tadi juga yang telah kita terangkan terdapat padanya dari ayat-ayat Allah seputar masalah angin. Ya. Jadi angin ini ada yang membawa kebaikan. Dan juga dia bisa membawa apa? Membawa kejelekan. Membawa kejelekan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis tadi itu, ketika seorang melihat angin,
itu jangan dia mencela angin tersebut. Perhatikan Nabi SAW kan, ketika beliau melihat angin yang bertiup kencang, beliau berdoa kepada Allah. Ya, ada zikir-zikir yang dibaca. Tidak hanya diam saja misalnya, atau dia ucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Ya, tidak ya, tapi dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau senantiasa menggabungkan antara dua perkara, antara harapan dan rasa takut. Harapan dari rahmat Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan dijaga, dan yang kedua dijaga dari kejelekan-kejelekan. Itu dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menghiasi dari doa-doa beliau. Ya, dan itu sebagai pelajaran untuk kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin dari sebagian faedah yang bisa diterangkan dari pelajaran yang ada seputar masalah angin ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita al-afiat dan penjagaannya, dan menghindarkan kita dari berbagai macam kejelekan yang diutus darinya angin tersebut, dan dari musibah-musibah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kota kita, daerah kita, dan negeri kita dari berbagai macam kejelekan, dan senantiasa memberikan kepada kita al-afiat, kesehatan, dan nikmat keimanan, taufik dan hidayah di atas agamanya, dan keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Tapi sekarang dari akhir majelis kita, dari ringkasan pembahasan tuntunan dari sebagian dari pintu ibadah, tatkala ada angin yang bertiup, maka kita membaca doa tadi itu. Baik. Sekian dari sebagiannya dari pembahasan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan dari pelajaran yang kita telah bahas tadi itu. Baik, silakan. Ada yang kurang dipahami ditanyakan. Oke, silakan. Imam Muslim. Dari hadits Aisyah riwayat Imam Muslim. Itu ada beberapa lafaz ya, ada juga lafaz dari sahabat yang lain. Tapi kita baca yang riwayat Muslim tadi itu. Ya. Benar lagi ya, kita akhir majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.